ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا حملته أمه آمنة ولا ثقلا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الهدى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وكريمنا وزورنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Mohon maaf, sebenarnya kondisi saya lagi kurang sehat karena memang ini sebagai ijabah, sebagai bentuk daripada tanggung jawab saya kepada segenap panitia. Sudah hampir seminggu ini kondisi saya ini lagi kurang fit, terutama saya dihantam itu batuk pilek yang kemungkinan hari ini saya mungkin ada suara juga. Makanya saya kenapa pakai ini disemprot, ini juga resep dari salah satu dokter, katanya harus pakai ini tenggorokannya.
kemarin itu sempat di malam ke-7 saya punya guru Kiai Haji Rosadi almarhum al-maghfurlah juga 7 harinya saya tidak bisa sempat hadir karena kondisinya sudah sangat luar biasa. Mohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-ayah sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluh. Allah Ta'ala wa rasuluhu a'lam bihaqiqatihil murad ay bima'na bihaqiqatihil ibarah. Hadratul mukarramun para alimul ulama, para asatizah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan yang Allah muliakan, segenap para tuan-tuan guru, para masyayikh, wabil khusus kepada segenap para tokoh alimul ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda atau juga tokoh adat, terlebih kepada para orang tua, para sepuh dan penisepuh, alladzi lam yuzkar ismuhum, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Fa insyaallah dan demi Allah sedikit pun tidak akan mengurangi rasa takrim, rasa ta'zim atau hormat ihtiraman kami kepada beliau-beliau, khususnya kepada guru kami yang tercinta yakni Kiai Saifuddin yang tadi sudah memberikan sambutannya, juga guru kita yang mulia ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilillah yakni Kiai Idris. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita sekalian senantiasa Allah panjangkan usianya fi ta'atillah, Allah berkahi hidup dan kehidupannya, Allah murahkan rizkinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan kelak ketika menghadap Allah Azza wa Jalla wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbal. Khususnya kepada segenap panitia penyelenggara, dan saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap panitia penyelenggara yang diprakarsai oleh para pemuda dan pemudi yang dikomandoi oleh saudara kita, abang kita, orang tua kita yaitu Wak Jang. Mudah-mudahan para pemuda, para pemudi yang ada di sini termasuk daripada salah satu yang digambarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini pemimpin di masa yang akan datang, santri masa kini ulama kiai di masa yang akan datang, pemuda zaman kiwari nanti kelak di akhir kemudian akan menjadi pemimpin bangsa dan agama di negara tercinta Republik Indonesia. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Tidak lupa yang sama kita hormati aparatur pemerintah baik sipil TNI maupun Polri-nya, dari mulai jajaran daripada Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW beserta RT-nya beserta jajaran hansipnya, tanpa terkecuali kaum muslimin wal muslimat, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati rahimani wa rahimakumullah, hadirun wal hadirah
rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak akan panjang kalam di sini. Yang terpenting pengajian ini singkat, padat, melekat, pulang bawa berkat, barokah. Ya, kalau yang namanya berkat mah nggak usah dibicarakan, sudah disiapin sama panitia. No, merah-merah ada yang putih. Bahkan buat mubalik itu sudah disiapin 5 dus. Tahu dus apaan? Ya, kita ulang, singkat, padat, melekat, pulang bawa barokah. Berkat melulu. Ada yang bertanya, ma makna barokah? Apa sih yang namanya barokah? Makna barokah itu ada sebagian ulama mengatakan ziyadatul khair alal khair, kebajikan di atas kebaikan. Artinya apa? Ketika hidup dan kehidupan kita sudah diberkati oleh Allah, rizki kita sudah diberkati oleh Allah, umur kita sudah diberkati oleh Allah, ilmu kita sudah diberkati oleh Allah, maka niscaya Allah akan senantiasa memberikan kelebihan-kelebihan, kebahagiaan, kesuksesan dalam hidup kita. Contoh Pak, dalam segi rezeki, tadi yang namanya barokah itu kan ziyadatul khair alal khair, kebajikan di atas. Contoh kalau rezeki sudah berkah, rezeki itu yang jauh Allah dekatkan, itu namanya barokah. Yang jauh Allah dekatkan. Rizki kita yang susah Allah mudahkan, anu hararese Allah gampangkan, yang sedikit Allah salah. Kalau yang namanya rezeki sedikit Allah banyakkan, itu salah jawabannya. Sebab mohon maaf punten, yang namanya banyak belum tentu bisa mencukupi. Betul. Berarti rezeki yang sedikit itu Allah cukup. Kita minta rezeki yang banyak, apa yang cukup? Yang cukup. Karena banyak belum tentu bisa mencukupi. Contoh Bu, ibu punya suami gajinya 20 JT sebulan, 20 JT, tapi ini rizki tidak barokah. Ada tetangga sebelah, mohon maaf, penghasilannya mohon maaf cuma 5 macul umpamanya, tapi karena rizkinya barokah, punya anak 5, sekolah semua, alhamdulillah cukup. Tapi rezeki yang 20 juta sebulan itu tidak barokah, belum habis sampai 1 bulan, pertengahan bulan itu gaji sudah habis. Akhirnya gali lubang, pinjam uang, bayar hutang, gali. Ya, berarti rezeki itu pengen yang sedikit Allah cukup, itu namanya barokah. Kita di sini semuanya mudah-mudahan sepulangnya dari tempat ini, hidup dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah. Ya Rabbal. Satu. Yang kedua, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, bermusafahah, bermuwajahah dalam rangka memperingati satu peristiwa yang sangat hebat, peristiwa yang sangat maha dahsyat, peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang sangat agung, dan peristiwa ini begitu sangat bersejarah. Di berbagai pelosok negeri, di berbagai pelosok kota, di berbagai pelosok daerah, di perkantoran, di perkampungan, di masjid-masjid, di musola, hari ini umat Islam memperingati, yaitu dilahirkannya seorang manusia yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar. Hari ini, malam hari ini, kita peringati lahirnya seorang manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Hari ini kita peringati satu peristiwa lahirnya seorang manusia yang membawa manusia minaz zulumati ilan nur,
dari zaman kegelapan sampai era terang benderang saat ini, yang membawa manusia dari zaman dulu, zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah pada saat sekarang ini, yang membawa manusia dari zaman dulu orang makan buah korma sampai saat ini zaman kiwari orang makan biskuit yang membawa manusia dari zaman dulu orang berkendaraan onta sampai zaman kiwari zaman now orang berkendaraan Toyota, Innova dan Honda. Siapa? Peringatan lahirnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana lahirnya Kanjeng Rasulullah betapa sangat hebat, betapa sangat agung dan sangat luar biasa daripada peringatan Maulid ini. Yuk, bagaimana lahirnya Kanjeng Nabi prosesinya? Ketika di malam kelahiran Kanjeng Rasul itu, tatkala Rasul lahir, siapa yang menghadiri prosesi kelahiran Kanjeng Nabi? Di antaranya ketika Kanjeng Nabi lahir itu dihadiri oleh Siti Asia, yang kedua Siti Maryam, yang ketiga seluruh bidadari yang ada di dalam surga itu menyaksikan prosesi kelahiran Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bukti enggak? Mau buktinya apa tidak? Tadi saya katakan bahwa Kanjeng Rasul itu dihadiri lahirnya Kanjeng Nabi dihadiri oleh siapa tadi? Yang pertama Siti Asia. Siapa Siti Asia? Istrinya daripada Raja Fir'aun. Fir'aun itu seorang kafir tulen. Bahkan Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan dan memproklamirkan dirinya ana rabbukumul a'la. Toh kenapa punya istri yang soleha? Ada riwayatnya, Bu. Jadi kalau Raja Fir'aun itu mau meniduri Siti Aisyah, Allah mengganti Siti Aisyah itu dengan siapa? Dengan jin. Jadi yang ditiduri oleh Raja Fir'aun itu bukan Siti Asyahnya, melainkan jin yang diciptakan yang menyerupai Siti Asyah. Jadi Siti Asyah itu tetap suci, nggak pernah ditidurin oleh Fir'aun. Itulah hebatnya. Makanya jangan disangka oh Siti Aisyah berarti suaminya seorang kafir Fir'aun. Tidak pernah sekalipun yang namanya Asyah itu disentuh oleh yang namanya Raja Fir'aun. Betul? Kita perlu tahu sejarah. Jangan kita beranggapan Siti Asyah itu berarti bekas Raja Fir'aun. Tidak. Jadi ketika akan tidur, maka Allah menciptakan yang namanya jin itu yang diserupai oleh Siti Asyah. Maka Raja Fir'aun itu tidur dengan jin tersebut atau dengan setan yang diciptakan oleh Allah ketika itu. Hebat apa tidak? Berarti Siti Asyah itu adalah wanita solihah yang masih suci. Yang kedua, siapa yang menghadiri prosesi kelahiran Kanjeng Nabi, hai anak muda? Yaitu Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibunda daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa itu mohon maaf lahir ke muka bumi ini tanpa ayah. Ya. Jadi ketika Kanjeng Rasul lahir itu di dalam kitab Al-Barjanji, yuk kita buka sama-sama. Ada kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi hadara ummahu lailata. Suka baca berjanji enggak? Ini maulid tadi baca berjanji enggak Ustaz? Awas, saya tidak setuju kalau ada peringatan maulid ini mahallul qiyam atau perbacaan maulid tidak dibaca, itu tidak ada keberkahannya. Yang namanya tausiah kayak begini mah ini mah sebagai pelengkap saja. Intinya baca maulidnya. Di situ kita mesti baca Maulid Al-Barjanji,
Maulid Simtud Durar, Maulid Syarful Anam, Maulid Diba, atau apa namanya yang lain-lainnya, silakan ya. Jangan sampai peringatan maulidnya tidak tidak ada keberkahan. Tapi alhamdulillah katanya tadi sudah marhaban ya, sudah baca berjanji tadi. Ada kalimat hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhaha al-makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatalala usana adirillah bi'arfi Allahumma. Jelas gak dalilnya, keterangannya? Jadi hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Allah telah menghadirkan tatkala ummuhu, ibu daripada Rasulullah ketika malam kelahirannya Kangjeng Rasul, Siti Asiyah dan Siti Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah, dan juga Allah hadirkan yaitu para bidadari yang ada di dalam surga. Sekarang saya mau tanya, ada nggak warga Cikoneng waktu lahirnya ditongkrongin sama bidadari? Ayo, ono apa ora ono? Ada apa tidak? Nggak ada ya. Paling banter mak paraji, mak dukun bidan, bener. Tapi Rasulullah manusia yang terhebat, yang diberi gelar afdalul makhlukat, utama-utamanya makhluk. Bahkan Rasulullah diberi gelar sayyidul anbiya wal mursalin. Rasulullah itu diberi gelar rajanya daripada nabi dan rajanya daripada segala utusan. Kalau Allah ciptakan satu makhluk yang paling ganteng, maka Rasulullah adalah makhluk yang paling terganteng. Betul? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang paling soleh, maka Rasulullah adalah makhluk yang paling tersoleh. Kalau Allah ciptakan manusia yang paling tinggi ilmunya, akhlaknya, maka Rasulullah adalah orang yang paling tertinggi ilmunya dan tertinggi akhlaknya. Rasulullah adalah best of the best, king of the king. Hebat apa tidak? Makanya kenapa kita peringati nih lahirnya Kangjeng Nabi. Dengan memperingati maulid Nabi, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Intinya adalah iman dan takwa. Cuma di sini ada pertanyaan, kenapa sih Pak Ustadz setiap bulan Rabiul Awal umat Islam rame-rame memperingati maulid, sementara dulu aja di zaman Kangjeng Nabi sahabat tidak ada peringatan maulid? Ada yang bertanya demikian, bahkan ada yang membid'ahkan, yaitu memperingati maulid. Yuk, yang pertama sebagai apa? Yang pertama adalah sebagai bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah. Adanya kita itu karena adanya Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada ente-ente orang ini, nggak ada yang namanya Uzo Muda ini, nggak ada yang namanya Kiai Idris, nggak ada Kiai Sepudin, nggak ada Pak RW, nggak ada Kampung Cikoneng, nggak ada Bogor, nggak ada Indonesia, nggak ada Amerika, nggak ada China, nggak ada Jepang, kalau bukan karena adanya Rasulullah. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis kursi itu firman Allah yang tidak termaktub, yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Itu namanya hadis. Apa Allah katakan dalam hadis kursinya? Laulaka
laulaka lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi, kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Rasul, kata Allah, tidak akan aku ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Berarti adanya kita karena adanya Rasulullah. Apalagi Bu, yang mesti banyak bersyukur dilahirnya kannya Kanjeng Nabi itu ibu-ibu. Bu, apalagi yang mesti banyak bersyukur dilahirkannya Kanjeng Rasul itu kaum betul. Sebab kenapa? Dulu Bu, baheula dulu, tahu dulu zaman jahiliyah dulu wanita itu tidak ada harganya. Percaya apa enggak? Wanita zaman dulu, zaman jahiliyah tidak ada harganya. Bahkan seorang lelaki berhak memiliki puluhan bahkan ratusan istri. Bahkan ada salah seorang laki-laki yang memiliki sampai 300 istri ketika itu. Boleh. Ayang amat. Oh, bayangin buka pemajikan lebih ke 300. Ayang. 300. Amat. Saya sempat berpikir begini dalam hati, kapan sempat pakai kolornya ya. Pemajikan lebih ke 300. Dulu zaman zaman jahiliyah. Bahkan dulu, mohon maaf, seorang anak itu zaman dulu, zaman jahiliyah, ibunya ditinggal oleh ayahnya wafat, itu boleh dikawin. Na'udzubillah min. Kita punya ibu kandung, bapak kita meninggal, kita boleh tidurin tuh ibu kita. Dulu zaman jahili, sebelum Rasulullah lahir. Bahkan mohon maaf Bu, ketika ada seorang suami, istrinya mengandung, lalu istrinya ketika melahirkan, ternyata yang dilahirkan oleh istrinya itu seorang anak perempuan. Apa yang terjadi kepada seorang suami ketika mendengar, dia tahu istrinya melahirkan seorang anak perempuan? Wajahnya merah padam, merasa terhina, merasa rendah, merasa terlecehkan karena istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Lahirlah anak perempuan, dikubur hidup dulu. Tapi lihat sekarang setelah Rasul lahir, derajat wanita diangkat kemuliaannya oleh Allah. Bahkan mohon maaf Bu, ketika Nabi kita yang mulia, ketika beliau akan wafat, ada 3 kalimat yang keluar dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah yang mulia? Ada 3 kalimat yang keluar dari baginda Nabi. Yang pertama, ummati, ummati, ummati. Yang kedua, as-salah, as-salah, as-salah. Yang ketiga, an-nisa, 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 ittaqun nisa. Tuh, yang pertama yang disebut itu umatku, kata Rasul. Yang kedua, salat, salat, salat. Yang ketiga kata Rasul, an-nisa, an-nisa, awewe, 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 ittaqun nisa, jaga wanita. Berarti harus jaga wanita, itu pesan Nabi. Hebat nggak derajat wanita setelah Rasulullah? Bahkan dalam Al-Quran, mohon maaf saking mulianya seorang wanita, Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 73.674 kalimat. Ada satu surah yang namanya surah An-Nisa. Apa maknanya? Wanita, ada nggak dalam Al-Quran surah Ar-Rijal? Surah laki-laki. Ada apa tidak? Wanita yang ada dalam Al-Quran. Nih, kelima jari. Ini apa? Jari apa? Jari kelingking. Ini manis. Ini jari tengah. Jari telunjuk. Ini jempol atau ibu jari.
sampean osok disebut indung su, aya disebut bapak suku, disebut naga indung suku. Lalu namanya indung lalaki apa awewe bu? Kalender tuh almanak. Setiap tanggal 21 April diperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Ada nggak di kalender almanak diperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartono? Ayo, kalau yang namanya Kartini laki apa perempuan? Cewek lagi aja. Nih, sebentar lagi tanggal 22 Desember diperingati sebagai apa? Diperingati sebagai hari ini. Ada nggak di kalender almanak diperingati hari Bapak? Nggak ada hari Bapak. Yang suka ke Jakarta di Terminal Cililitan, Pulau Gadung, Kalideres, ada mobil bis jurusan Jawa, itu namanya mobil Dewi Sri atau Sri Dewi, betul nggak? Ada nggak mobil Dewa Sri? Oh, kalau yang namanya Dewi laki apa perempuan? Cewek. Setiap negara punya ibu kota. Jakarta dinamakan ibu. Ada nggak yang mengatakan Jakarta bapak kota? Bahkan kata Bang Haji Roma Irama dikatakan Jakarta ibu kota Indonesia. Jakarta kota kebanggaan kita. Jakarta ibu kota. Bener gak?